Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Badewa dimanapun Anda berada, seperti biasa kami akan menayangkan atau memperlihatkan beberapa pola latihan dari Badewa, yaitu latihan secara rutin ya, mungkin artinya kegiatan yang sebetulnya diliput itu kegiatan latihan sehari-hari, jadi bukan hal yang baru atau gimana, tapi emang kita senantiasa berlatih demikian. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa, persilakan. Selesai. Selanjutnya akan dipimpin oleh Novi. Silakan Novi. Nah, mulai. Jus 1 ya. 1, 2. Berhadapan Ya. kanan kiri. Pull. Dot. 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 Jurus 2. Dot. 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 5. Ganti kaki. 6. 7. Ya. 8. 9. 10. Hai. Sekarang gerak, sikat handap. Bangun. Kayak tadi. Kepala. Cat. Ya. Maju deh. Maju. Saling dulu begitu ya. Dari sana dulu. Dari sana dulu. Masih di depan. Ya, 5. Hitungan 5. Yo. Yo. Terus gak apa-apa. Terus. 2. Yo. 3. 5. Ya, paling kita ya. Pasang. Itu. Oh. Ya, mulai. 1. 1. 1. Saya. Siap. Ini juga 1. Oh. Oh, itu sekali awan. Siap. Ya. 1. Ya. 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 2. Ya. 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 3. Ya. Siap. 4. Ya. Satu lagi. Satu lagi terakhir. Ya. Ya. Hai. Sekarang kita belajar nendang, coba kiri kanan. Ya. Bertiga dulu, kan bertiga. Jadi mau opi, ke dia, dari kira-kira ke itu. Coba. Contohnya misalnya gitu. Ya. Ya. Yes. Set. Jadi untuk menutup gerak kawan,
balik ke dia. Itu enggak? Iya udah itu, biasa dia. Siap. Kan kakinya kan 2. Itu kakinya 3 karek. Nanti musuhnya 2. Tilu. Itu kali. Heeh. Nah, kalau akan latihan, ayo. Ya kita jadi ketemu musuh ngejar begini, sian mau ini, jadi. Iya, iya, nah, satu, nah, ya, 3 kali lewat. Hah? 3 Oh, kali lewat. salin. Izin dulu. Sekarang udah. Siap. Sini ya. Iya, nah, oh, cus, nah. Iya. Nah. Hewan. Dulu. Hewan itu adik kan ngeliding. Tapi, Satu ya. tuh kagok, pokoknya mah tutup. Sepakan aku berarti. Itu kagok, weh. Yes. Ya. Ya. Oh. Jadi, Pak, Boleh. Yes. Ya. Itu aja. jadi Sini. Ya. 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 udah ini. Oh. Set. Set sini. Dalam. Aja. Waalaikumsalam. Mana? Ya. Ah, deket. Ya. Nah. Coba cari. Iya cari bibit. Iya bibit. Tadi sekilas lihat lagi ini ya dari Suliwak tendangan. Ya. Jadi sedikit masukan ketika kita berputar atau seperti ini ya. Nah, diusahakan kita jangan berputar seperti ini kakinya, tapi cukup membalikan badannya saja gitu kan. Gitu. Jadi tidak berputar seperti ini. Itu akan memperlambat gerak kaki kita gitu. Nah, tapi cukup membalikkan badan gitu saja gitu. Kalau jarak kurang memungkinkan, kita tinggal membuat lagi gitu kan. Nah, jadi itu langkah yang bisa membuat kita lebih praktis gitu kan. Lengkap ya. Gitu.
dibandingkan kita terlalu banyak melangkahkan kaki. Tapi cukup membalikan badan saja gitu. Nah baru kita membenahi kaki kita lagi. Jangan dilanjut. Coba dipraktekkan. Yo. Ais. Cus. Iya. Ya. Cus. Iya. Alah. Ya, nah, iya benar gitu. Iya. Bagus. Ya, gantian. Oh, Jangan kopi. Kemarin saya Sekali, waktu itu sekali. Itu sudah dihitung. 2 kali, ya. Siap. Sekali. Iya. Cus. Iya. Iya. Cus. Cus. Iya. Cus. Cus. one more time. Terus banyak ternyata membuat perbendaharaan Betul. yang Semakin cuman meningkat. udah meningkat, cuman ada beberapa yang perlu diperbaiki hal ini yang sedikit agar kita lebih sempurna lagi ya. Mukul mah, mukul cak, cak, menghentikan pukulan, menghentikan serangan saya itu seperti dok, cak, emang gitu kan saya. Shot kan lagi, shot, cuk, ini. Inilah ya, yang diperlukan seperti tadi. Di saat ada pania yang mau menyerang, Mang Iwan cuk gitu aja, cak, cak, sulit, tak itu, ya seperti itu, gosok tuh, yang tanggung, set, diam, ya, sok, dia tak, set, cik, ningang, dok, cak, itu, cak, shot, bus, cek, dah itu, tak ini posisi di sini, Yopi, Mang Iwan di saat ada yang mau cuk begitu, hentikan dulu dengan pementakan, Mang Yopi nyamper, tak, nah ini posisi ini, kaki ini yang perlu, tuh, nah gitu, ulang, tak gitu, tak, shot, tiga, nah itu, jadi di saat tumit ini yang bermain, saat, tuh, Mang, nah, panggilnya di sini, gak usah, set tuh Mang. Set Kasuliwan gancang. Kayak tuh. Itu yang gancang. Ya. Jadi di saat itu yang perlu. Ya. Siap. Opi mukul. Cek. Saat Mang Boy mau bergerak, sedikit aja. Cek. Begitu saat Mang Boy mau bergerak, dikit. Dia nggak mau cek, tak itu kan, tak tuh sedikit, tuh, dok cek, hidup, dor aja, tuh, Gitu ah. diam, itu Opi, itu di dia kakinya, kapan, siapa, dor, dor, ningang bener, cek, diam, imanya sebatas nagokan ini lah. Tak sulutin lagi kali itu sak. Nah itu. Ya. Jadi ini bermain kita kontrol. Jadi tidak bermain terus iya sementara ada lawan di sini. Tar agang itu. Ya. Tak itu. Ya. Sadar. Jadi saat ngambil tangtungan, ikuti Mang di sini. Diam Opi dulu, diam dulu. Mang Iwan, sini. Ini bertiga. Tuh. Tak itu. Ditinggalkan ke dia, tak ke dia. Tak itu tuh. Itu tak. Ya.
Tuh, Mang. Tuh. Hah? Tarak kagak tuh. Ya. Jadi kata terkontrol ya gua. Ya. Ya. Iya betul. Tar. Tak. Ya. Ya. Tuh. Cek, Mang. Mang Boy mau gerak. Tah, eta. Nah, sekarang yang kemarin disebutkan tentang Sagara sini ya. Cek. Mang Boy mau gerak. Tuh. Fungsina. Jadi Sagara teki Mang. Disebut Sagara nih. Cek. Mang nya gerak. Tak itu kan. Tak itu. Tuh. Tak kabus. Eta. Itu nggak disebut. Hah? Nih kan? Ya. Cek. 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 Iya nggak cicing nggak? Cek. Cek. Sok. Cek. Sok kena abus. Cek cicing tokan nih kan? Cicing heran. Ya. Nih kan? Cek. Nih kan? Ulang. Dah. Ya. Itu kan cek. Sok. Jadi fungsi-fungsi itulah yang harus yang kemarin. Nengang ide tuh. Hah? Ini nggak dia. Maju Mang. Tak. Ya. Kita harus paham. Harus cepat, agresif. Harus terus agresif. Ya. Seperti kemarin tentang pengawalan. Ini akan kita bahas ini. Kita pelajari bagaimana kita saat dalam keadaan seperti begini mengawal seorang kiai lagi ceramah. Karena sekarang jujur aja penyerangan-penyerangan itu sekarang dominan dalam keadaan ini. Nah, kita itu tugas-tugas kita belajar di saat seperti begini, duduk saat kita perlu ya bagaimana menghadapi orang yang menyerang ya. Mang, menyerang di sana. Ini seorang kiai di sini. Nah, ini yang perlu dipelajari. Kita mengawal orang yang terpandang, orang yang betul-betul. Bagaimana cara pengawalannya? Siapa? Banyak di sini. Mana tengah detik mana ya? Nah, Kan biasanya di sisi kelihatan. ya, ya penyerang memang. Ya, siapa? Tak, cuk. Ya, satu. Kita melumpuhkan di sana. Yo, tak sok, tuk, tak. Dua, kita dengan melumpuhkan. Sok Man, gitu Mang. Tak dia. Dia mengambil yo. Tak, ya. Ya, yang berkenaan dengan gangguan. Tak, ya. Kita membuka dulu dengan pukulan. Dek. Saat ini pukulan, baru kita mengamankannya. Ya. Jadi mengamankan, oke. Di pesok. Ya, tuh. Jadi pesok nak ini dicek lagi dia. Tong yang ngelepaskan. Pesok kan. Sini dia lah kamu ini. Ya. Nah, karena di dia dalam keadaan sudah. Ya. Lah. Jadi kamu kurang untuk mengamankan. Jadi kita memukul dulu. Ya. Bisa aja. Ya. Mang ambil dari segini. Ya. Saat kita ya. Ya. Sak. Ya. Ayo gusuk. Ini bisa dikit. Ya. Ini posisi dia. Ini tahan tangan, ini posisi lengan diri, ya. Jadi dijepit, rahang, ya. Digusur, dia, ya. Oke. Ya. Jadi
Kita yang belajar bagaimana kita saat ini mangden ini. Gantian ya. Aina, pola yang ini adalah bagaimana kita menghentikan aja dulu. Saat kita akan menyerang, henti kejap. Sehingga kira selain duduk seperti ini. Karena kita tidak tahu posisi saat di mana akan ada penyerangan. Ya. Yo, ya, sak, ya, eta, ya, ilmu, kas, tak ini, saya ini, gerak ini, sedek, gerak kelakar, tayo, do, tak eta, ya, ya, yo, dah eta, ya, oke, lagi. Kan benar, ningan helaknya. Siap, 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 iya, siap, 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 oh, mah, gantian. Ya, iya, berdiri, cetak jadi. Ya, ulang. Ya, ya, sekali kucing. Ini, shot, bus, kucing, shot, ningan, shot, saya deh. Bisa dengan itu cekat ningan ngajeng. Hiji ulah rusuh. Hiji. Ya. Yo. Ayo. Itu. Ayo. Tak abus. Ayo. Oke. Hei. Yo. Ya, hiji. Tak itu. Bus! Tak itu bisa. Tak sini. Iyo. Tak itu bus. Tak syak. Ini. No. Tak itu. Berapa? Yo. Shot, itu, iya, katu, iya, itu benar, tarik, push, sini, ini, tarik itu push, oke, ayo. Shot. Anjing gancang loh. Raga. Tak itu. Shot. Oh. Mantap. Yo. Shot. Itu. Anjing. Tak itu bikin. Shot. Enggak. Nah, dia cicing duduk. Ngajeng ningan. Deh. Kira bagus. Mau. Istilahnya. Saya main sila. Yang penting rencana. Bakal ada penyerangan. Kita tidak. Tidak kalah. Deh. Yo.
Balik kita temen adat ya. Tak. Ya. Sukun apa? Tak. Tak. Ya. Yo. Leh. Yo. Ya. Yo. Yo. Mantap. Dia. Maklum. Yo. Hei. Mario. Yo. 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 Sama aja lah gitu. Yo. Ya. Yo. Allah. Hei. Yo. Hei. Yo. Yo. Mantap. Begitulah pola-pola bagaimana kita mengantisipasi serangan-serangan yang mana serangan-serangan yang tidak terduga di saat kita duduk, di saat kita pengamalan, di saat kita dalam keadaan belum siap. Namun di sini di Badewa akan terus mengajarkan bagaimana mengajarkan pola serang yang mendadak, pola serang seketika, spontanitas, agar kita bisa menghentikan, agar kita bisa mematahkan serangan-serangan yang tidak terduga. Adapun pelatihan-pelatihan yang lainnya akan disambung oleh rekan kita, oleh Kang Denny, Kang Iwan, Kang Yopi, dan Kang Niat beserta Kang Boy. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya, kita sudah melakukan beberapa latihan. Saat ini kita sedang membahas, tadi kita membahas tentang beberapa kasus yang terjadi, yaitu banyaknya atau maraknya kasus ada ulama yang mempersekusi, baik itu berupa tindakan verbal ataupun bentuk bersenjata ya. Jadi jika melihat kasus-kasus di atas itu tentunya jadi pelajaran untuk kita, khususnya Badewa, bahwa di Badewa ada sebut formasi, ya bagus, ada formasi pertahanan, ada juga pertahanan yang simultan atau langsung tidak ada jeda ya kamu untuk mengamankan orang-orang yang terhormat di antara kita, bisa ulama, bisa aparat, bisa ya pokoknya pejabat atau semua. Selama Badewa ada di situ, berarti Badewa itu bertanggung jawab untuk keselamatan pejabat tersebut. Nah, untuk selanjutnya secara penjelasan bisa disampaikan oleh kamu, silakan. Itu memang salah satu contoh ya, contoh kasus yang terjadi di realita di kehidupan, bahwa memang ada tokoh-tokoh atau ulama yang menjadi sasaran tindak kekerasan. Nah, ini sebetulnya di Badewa sendiri itu ada protokol tersendiri untuk penanganan pengamanan seperti itu, dan ini sebetulnya bisa dipakai untuk pengamanan siapapun gitu, bukan hanya untuk ulama saja, tapi untuk siapapun yang memang membutuhkan pengamanan. Nah, contoh kasus untuk ulama sendiri itu kan ketika ulama sedang berceramah, itu ada jenis-jenis ceramahnya, tipenya seperti apa gitu. Ada yang tipe seperti ini gitu ya, di dalam satu ruangan, kemudian sifatnya lesehan dan audiensnya tidak terlalu banyak gitu kan. Dan ada juga tipe yang memang tablik gitu, tablik di muka umum, di luar ruangan, outdoor gitu, dan audiensnya banyak gitu, bisa ratusan, bisa ribuan orang gitu. Nah, kita harus paham dulu sampai ke sana. Jadi
kita kedepannya bisa menentukan tipe pengamanan apa yang cocok untuk ulama tersebut. Jadi kalau untuk tipe pengajian misalkan seperti ini, ya tentu tidak terlalu banyak personil yang diperlukan, cukup beberapa orang saja yang memang harus aware, harus ngeh gitu tentang pengamanan tersebut. Jadi jangan sampai kita kecolongan gitu ya, kecolongan bahwa wah dianggapnya semuanya aman, semuanya hanya audien biasa, tapi ternyata ada juga yang memang orang-orang yang memang mereka merencanakan gitu untuk menyerang dengan menyamar sebagai audien seperti ini. Ada juga yang kemudian menyamar sebagai orang gila kan gitu. Kemudian ada juga yang memang diserangnya secara masif dengan massa gitu, dipersekusi massa. Nah, jadi tipe-tipe seperti itu yang memang harus dipahami terlebih dahulu gitu sebelum ke inti daripada penyelesaian pada saat terjadi penyerangan tersebut. Nah, kemudian daripada itu semua kita juga harus paham jenis-jenis pengamanan ini. Pada saat pengamanan itu kita bertindak atas kejadian seperti apa? Apakah pada saat acara seperti ini berlangsung, ataukah pada saat ulamanya baru datang gitu kan, ataukah pada saat sedang di perjalanan, atau bahkan setelah acara selesai. Jadi jangan sampai hanya acara saja gitu ya yang diamankan, tapi setelah acara atau sebelum acara itu tidak diperhatikan. Nah, bisa sampai ke sana. Kemudian ada juga tipe pengamanan yang memang secara langsung bertatap muka seperti ini. Misalkan ini ulama, nah di pinggirnya ada yang mengawal gitu. Ada juga yang memang pengamanan secara tidak langsung yang sifatnya memang bersembunyi gitu. Tapi mereka bisa bereaksi pada saat ada terjadi kejadian. Jadi tidak tahu nih si penyerang ini yang mana pengawal, yang mana panitia, yang mana audien, bisa seperti itu. Jadi sifatnya berbaur gitu kan dengan yang lain. Tapi ada juga yang memang terus mendekati gitu kan di samping daripada ulama tersebut, sehingga ini juga bisa mengantisipasi orang-orang yang memang ingin menyerang. Jadi ketika wah ada pengawalnya nih, misalkan tidak jadi gitu. Nah, walaupun nanti misalkan ada backupnya, ternyata bukan hanya pengawal yang kelihatan, yang tidak kelihatan pun banyak misalkan. Jadi memang harus dipahami dulu ini situasinya seperti apa, jenis acaranya seperti apa, kemudian jenis pengawalannya seperti apa, audiennya seperti apa, tipe-tipe penyerang itu seperti apa, dan sampai ke jenis-jenis senjata yang biasa dipakai gitu kan. Ada yang tangan kosong, ada yang pisau, ada yang menggunakan golok gitu kan, atau pedang, ada yang senjata api, atau bahkan untuk acara yang skala besar teroris bisa menggunakan bom kan gitu. Nah, ini juga harus dipahami terlebih dahulu. Nah, untuk tipe-tipe penyerangannya dan antisipasinya tersendiri itu tentu ada macam-macam gitu ya antisipasinya. Mengantisipasi senjata tajam yang tipenya pendek seperti pisau itu seperti apa, golok seperti apa, kemudian senjata api seperti apa, atau bahkan diserang oleh massa itu seperti apa gitu. Nah, itu nanti ada bahasanya tersendiri, kurang lebih seperti itu. Jadi ternyata Mbak Dewa juga berkonsen untuk permasalahan seperti itu ya Pak Gus ya. Dengan Mbak Dewa juga memperhatikan hal seperti itu, kenapa terjadi itu jadi pertanyaan kita nih Pak Gus ya. Kenapa hal itu terjadi? Apakah terjadi kelalaian atau bagaimana kan gitu kan? Soalnya kita sering menganalisa gitu kan hal-hal seperti itu, seperti tadi yang dicontohkan oleh Pak Agus tadi, cara-cara seperti itu memang karena itu hasil analisa kan Boy? Yeah. Hasil analisa kita melihat diobrolkan ya Pak Agus, diobrolkan ini namanya si kieu pengamanan ulama
sekelas apa sih kaki ya kan gitu. Itu kan jadi pertanyaan untuk kita ini selaku, karena kita merasa aman awalnya. Tapi kalau memang kita aman tidak aman, tapi harus aware gitu, antisipasi masalah keamanan. Nah, itu seharusnya yang menjadi tindakan preventif. Jadi ada beberapa mungkin kata diberikan oleh Kanggo ya, jenis-jenis pengamanannya ya, dalam acara apa, berbentuk apa masalah dalam acara seperti apa ya. Yang tadi diterangkan oleh saya beberapa gerak itu adalah acara musik skala kecil saat-saat kita acara di ruangan ya. Kita belum berbicara tentang pergerakan tentang banyaknya massa yang akan menyerang ya. Mungkin kita segmen-segmen berikutnya ya kita akan bahas masalah itu. Tapi yang tadi kita praktekkan itu adalah hanya sebagian kecil. Bagaimana kita menghadapi satu orang yang akan melukai ya. Nah itulah antisipasi kita, bagaimana kita mengajarkan kepada orang untuk mengantisipasi serangan-serangan mendadak seperti itu. Hanya beberapa kali kita bukan mengantisipasi, hanya mematahkan serangan, melumpuhkan serangan agar tidak terjadi penganiayaan terhadap yang kita amankan, kita kawal ya. Mungkin lain lagi ceritanya kalau dengan pergerakan massa yang begitu banyak. Kita akan bagaimana adalah lagi kuncinya. Bagaimana kita mengganggu satu, melumpuhkan satu, dan satu itu saat kita dilumpuhkan akan mengganggu orang-orang yang lainnya, orang-orang yang akan mengganggu lainnya. Itulah bagaimana kita mempelajari seperti itu, mengantisipasi itu. Ada karena ini merupakan suatu pukulan. Kalau kita memberikan melumpuhkan dengan betul satu orang itu, apabila maka akan terganggu pula orang-orang yang akan menyerang. Makanya bagaimana kita supaya hal itu bisa menyentuh ke orang-orang yang akan menyerang yang lainnya. Nanti kita pelajari mental, mengganggu mental ya, itu penting. Alhamdulillah boy, sebenarnya kita di Badewa itu tidak hanya sekedar bela diri gitu, tapi sampai ke hal seperti itu pun kita bahas sebetulnya tuh di Badewa tuh. Apalagi di saat ini Mang Den, saat-saat kita pertemuan seperti begini, contohnya begini aja dalam posisi seperti begini, saat kita akan mengawal seseorang ini terjadi perselisihan dengan ini akan menyerang. Nah ini kita harus antisipasi sebenarnya lebih simpel, lebih gampang ya. Di saat Mang Denny akan menyerang, yang menyerang jadi diganggu itu, ya, tuh, jadi betul-betul ya hancana gitu. Jadi mengawal betul-betul di sini di saat mematahkan ya. Ya. Jadi tidak tidak orang Badewa malah gitu. Ya, jadi kita mengawal, mengamankan, melumpuhkan orang yang akan menyerang. Ya. Kalau saat kita sudah melumpuhkan, berarti ya udah, tinggal kita mengamankan. Jadi bukan mengamankan nuket, tapi kita melumpuhkan. Setelah melumpuhkan baru kita mengamankan, membawa. Ya. Dan seperti ini lebih gampang, ya. Karena kita akan membaca situasi bagaimana pergerakan dari raut muka emosi itu akan menyerang itu. Iya apa? Beda dengan orang yang istilahnya Jauh tuk. Nah, itu lain lagi gerakannya, ya, gitu ya. Kita udah mengantisipasi dari awal, ya. Tidak seketika saat seperti begini, ya. Itu ada berbagai macam cara ya. Dari segmen nanti di saat kita menghadapi beberapa orang mengamankan seperti ini, saya mengamankan diri, cak, ngopi berdiri, wah, jadi set, cuk, wah, ya. Tujuannya kita mengamankan ini, ya. Jadi saat mengamankan ini betul-betul, ya. Jadi situasinya biar mereka nyaman, ya. Ada macam seperti saya kesini mau ngopi berdiri, saya gitu,
Lain deh emang iya di dia saya wah tak tak cuk cuk wah. Jadi betul-betul bagaimana kita mengamankan agar ini aman. Gitu. Jadi intinya bagus. Nges lain gitu aja Badewa balik. Gitu. Ya, kita harus serba curiga. Ya. Di saat seperti begini serba curiga. Tidak datar ya bagus. Tidak datar. Di saat kita mengamankan sini, saat ini bereaksi lain lagi. Wah, ya, Bumang Bot bereaksi kita bikin lagi, lain lagi. Tuh, lain lagi dia. Begitu reaksi, tuh, tayar. Wah, jadi betul-betul. Akhirnya nanti kita belajar bagaimana kita mencoba untuk mempertahankan seperti begini, mengamankan seperti begini. Ya. Mudah-mudahan hal pergerakan berdiri seperti ini bermanfaat juga untuk generasi kita, untuk para tokoh-tokoh, sepuh-sepuh. Insya Allah, padahal bila mana diperlukan, selalu siap untuk membantu. Kami sengaja mengajarkan seperti begini, pada dasarnya adalah suatu tuntutan buat kami sebagai ketua Pak Gurong dan Pak Gurong, bagaimana mengamankan orang-orang yang kita hargai, orang-orang yang kita cintai, agar mereka terselamatkan keamanannya. Setidaknya kita mengajarkan kepada orang-orang tersebut yang diajarkan akan bermanfaat juga oleh orang-orang yang sangat diperlukan. Ini tujuan kita. Mengapa ada pengajaran seperti begini? Mudah-mudahan pengajaran seperti ini akan bermanfaat. Karena di Badewa sekarang sudah mulai mengajar kepada pesantren-pesantren. Dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat. Bagaimana kita belajar mengajar orang yang kita kawal, kita jaga, biar kita selamat. Terutama harus selamat kita diri sendiri juga. Jadi kita harus selamat, yang menjaga, agar yang terjaga itu selamat juga. Bagaimana agar kita selamat? Ya kita harus belajar bagaimana kita untuk mengantisipasi hal-hal yang buruk. Karena tidak bisa dengan hal yang tidak memiliki basic. Karena dengan orang yang tidak memiliki basic, saya kira akan ya bisa saja terkena hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu, Mang Din, ya. Demikian bahasan pelatihan pada malam ini. Tadi ada beberapa segmen latihan nih. Yang pertama tadi adalah latihan rutin kita berlatih di Badewa. Kemudian tadi ada penjelasan tentang penyerangan 3, penyerangan 2. Kemudian segmen selanjutnya ada cara-cara untuk melindungi orang-orang yang kita kawal. Tadi seperti dijelaskan oleh Pak Agus, bahwasanya kami sangat concern atau kami sangat memperhatikan dengan hal-hal seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini, yang kita latihkan pada malam ini, mudah-mudahan dapat diterima dan dapat menjadi manfaat untuk Baraya Badewa khususnya dan masyarakat pada umumnya. Begitu kita akhiri sesi latihan malam ini dengan baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badewa. Badewa.